tenitan. Dari ak. Iya nak. Kakak baramil nita nabaitan. Hai. Jangan dong. Nah ini dia suami saya juga ikut petik-petik karena yang jaraknya jauh lebih mudah suami saya yang ambil. Apaan pak? Tapi durinya banyak banget ini. Nah kita udah berapa hari yang lalu juga ambil. Sekarang ini ambil lagi karena mau bikin selai. Ini pak yang ini pak. Tuh, nih besar sekali nih. Nah ini dia. Aduh ini udah lunak. Sudah lembek. Banyak durinya juga. Petani blackberry. Sini nak, nih. Sini kak, di baknya. Leg nou maar neer. Hoppa. Ya. Oke, ini dia hasil dari panennya Brahman suami saya yang dia ambil. Dan ini dia hasil yang saya ambil. Oke, selanjutnya nanti saya bikin lagi jam selai ataupun sirup dari blackberry. Oke guys, ini dia blackberry ataupun di Nederland namanya Brahman yang saya ambil kemarin itu. Nah ini setelah saya cuci, cuman disiram air saja. Lalu ini rencananya mau direndam. Kenapa direndam? Karena untuk memastikan bahwa ulat-ulat yang ada di buah ini, blackberry ini, dia keluar. Karena dulu saya pernah bikin ulat-ulatnya tetap keluar. Nah ini kayaknya yang ini ulat-ulatnya. Nah ini dia. Ulatnya sih kecil. Kalau bisa lihat, nah itu ulatnya. Nah kalau dia keluar kita saring. Lalu setelah ulat-ulatnya, nah tuh yang putih-putih. Ini kayaknya nggak banyak. Nah ini kita bisa saring, lalu baru dimasak seperti itu. Nah ini saya rendam dulu 1 atau sampai 2 jam, baru disaring, dibuang airnya, baru dimasak gitu. Oke guys, ini dia kalau yang belum tahu bahwa di buah di blackberry ini sebelum kita rendam kita belum tahu kalau di dalam buah ini ada ulat-ulat kecilnya juga. Nah ini dia, ini yang setelah saya rendam ya, dan dia keluar ulat-ulatnya tuh yang putih kecil-kecil itu ya. Ini juga. Nah ini kalau direndam dia akan keluar dengan sendirinya. Nah kalau saya rendam dulu sampai dia keluar. Nah ini dia bergerak tuh ya. Nah kalau sudah direndam, saya biasanya serendamnya 1 hari atau berapa jam juga bisa, tapi saya sehari. Kalau habis petik malamnya saya rendam, besok harinya baru saya lihat. Nah ini dia muncul ke permukaan. Nah setelah direndam ini baru kita saring dan kita bilas kembali dengan air. Cuman airnya ngucur aja, dibiarkan airnya ngucur, baru nanti kita rendam lagi, baru masak. Nah itu cara yang biasa saya pakai. Oke, kita siapkan wadah untuk saring, nanti baru kita masukkan Brahman ya atau blackberry-nya untuk disaring. Nah ini dia, siapkan wadah untuk kita menyaring buah blackberry yang sudah kita yang sudah kita rendam. Ini dia. Jadi tadi ulat-ulat yang terlihat tadi ini kita saring. Nah ini bisa tampak kalau dilihat itu sekilas
dia kecil sekali. Nah itu yang putih-putih itu ulatnya. Nah ini dia kalau kita sudah saring, jadi kita bisa juga memisahkan ulat-ulat yang kecil. Kalaupun dimasak juga sih sebenarnya dia sudah mati ya. Lalu kan nanti juga kalau mau dibuat disaring juga. Tapi saya agak sedikit geli kalau ulat-ulat ini muncul seperti ini. Nah ini dia cara nyucinya seperti itu. Ini dia, tinggal nyalakan saja, disaring seperti ini ya. Nah ini dibiarkan terus sampai dia bersih, lalu bisa juga nanti kita gini kan. Nah ini, nah tidaknya ini bisa memisahkan ataupun membuang ulat-ulat kecil tadi. Seperti itu caranya. Tunggu, ini saya ambil dulu yang jatuh-jatuh sekali lagi. Nah terus ini dibersihkan ini. Nah seperti itu aja. Nah setelah ini, setelah dibersihkan ya, lalu nanti kita tinggal masak karena kan tadi ulatnya sudah terpisah, jadi kita tinggal masak. Oke, selanjutnya bisa lihat cara memasaknya. Oke, tadi setelah direndam dan dilihat kalau tidak ada ulatnya lagi, baru kita bisa kasih gula pasir secukupnya. Nah ini nanti dimasaknya pertama tanpa air, nanti kalau udah di pertengahan, kalau dia nanti agak kering baru dikasih airnya. Nah ini saya kasih secukupnya dulu, nanti dirasa baru ditambahkan lagi gulanya. Oke, sekarang kita masak dulu. Oke, ini bramennya setelah kita masak. Ini dia hasilnya. Nah ini masih berair sekali. Kalau misalnya mau dijadikan sirup, nah kita cukup tambahin gulanya lagi sampai dia sedikit mengental. Nah kalau mau dijadikan jam atau selai, nah ini juga dibikin agak kental, lalu bisa dijadikan selai ya. Nah kalau dijadikan selai blackberry ini banyak bijinya gitu ya, jadi nanti bisa disaring lalu bisa dipergunakan. Nanti saya perlihatkan kalau saya bikin juga sirup blackberry sama dengan sirup blackberry yang sudah jadi seperti bubble ya, seperti ada sodanya atau semacam apa ya namanya, pokoknya sedikit bersoda. Nah itu, nah ini saya mau jadikan mungkin mau jadikan juga jadi sirup. Kalau nanti ketemu lagi, baru saya ketemu lagi kita ngambil blackberry ataupun brahman ini, nanti saya mau bikin selainya gitu. Karena kemarin pernah bikin juga kurang begitu suka karena terlampau banyak bijinya gitu guys. Nanti setelah jadi saya perlihatkan kembali. Oke guys, ini dia bikinan saya yang baru. Brahmannya setelah dicuci, disaring, lalu dimasak. Nah, dipergunakan gulanya berapa banyak dikira-kira saja, nanti bisa dirasa. Nah, ini saya perlihatkan yang sudah jadi. Nah, ini dia hasil yang sudah jadi. Ini hasilnya seperti ini. Mau kekentalannya terserah saja. Buat saya segini sudah, rasanya juga sudah cocok. Nah, sekarang ini kita mau saring. Nah, saring ini nanti setelah disaring mau dipergunakan untuk es lilin atau untuk sirup juga bisa. Nah, ini dia. Karena ini banyak bijinya, jadi kita harus saring. Nanti saya perlihatkan juga setelah ini sudah disaring, tinggal
pencet-pencet saja, ditekan-tekan seperti ini, nanti keluarnya sarinya di bawah. Sudah, kalau sudah terlihat sarinya, lalu kita bisa pergunakan. Nah, sisa dari gumpalan ini nanti kita masak kembali, lalu kita bisa bikin es lilin. Nah, es lilinnya, es lilin yang cair ada dua macam, es lilin yang kental dan es lilin yang cair. Nah, ini tinggal ditekan-tekan saja sampai sarinya keluar seperti itu. Oke, seperti itu. Nanti setelah saya selesai saring, nanti saya perlihatkan kembali. Oke, ini dia setelah disaring atau disaring. Nah, ini gumpalan-gumpalannya ini, sisanya ini jangan dibuang, lalu kita pisahkan saja. Nanti setelahnya baru kita bisa bikin olahan menjadi es lilin. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia, kental ya. Nah, ini kental sekali hasilnya, seperti ini. Nah, tinggal ini dipisahkan saja, lalu ya dipisahkan gitu sampai, pokoknya karena saya pegang kamera jadi agak sulit. Nah, ini dia, pokoknya dipisahkan sisa yang tadi. Nah, ini lihat ya, tuh, ini hasilnya kental sekali. Nah, kentalannya tinggal disesuaikan saja. Oke, nanti saya pisahkan. Oke, ini dia tadi yang sudah disaring. Nah, ini hasilnya bisa jadi selai. Nah, kalau mau dikentalkan lagi tinggal dimasak sedikit saja, sebentar saja. Nah, ini dia, ini sudah jadi selai. Lalu yang ini nah, kalau yang ini sisanya ini nanti kita masak lagi, lalu kita bisa bikin menjadi sirup ataupun es lilin. Nanti saya perlihatkan kembali. Bisa kita masukkan langsung ke wadahnya. Nah, terlihatkan kekentalannya seperti ini. Ini selainya sudah jadi, lihat, ini kental sekali. Nah, taruh wadah yang paling bersih, yaitu seperti ini aja, wadah gelas. Lalu nanti dipakai tutupnya, nanti kita tutup. Nah, ini bisa kedap udara dan ini bisa bertahan seminggu 2 minggu begitu. Tapi kalau lebih tutup lagi itu bisa sampai, saya punya sampai yang sudah ada 2 tahun masih ada. Tapi jadinya bukan jadi selai, tapi jadi kayak semacam minuman bersoda ataupun beralkohol gitu. Oke guys, selamat siang. Nah, ini dia. Saya tunggu dulu, sebentar dulu. Ya, ingin perlihatkan, ini dia Brahman yang kemarin-kemarin saya petik bersama dengan suami dan anak-anak saya. Nah, ini dia saya olah jadi, yang ini jadi purenya ya. Nah, ini purenya Brahman yang sudah dimasak, yang sudah diolah. Ini dia, ini kental banget. Nah, ini saya bikin jadi jam ya, atau selai dari Brahman. Nah, yang ini adalah uji cobanya supaya kita bikin setengahnya juga sama. Kalau dia mungkin kalau sudah berapa minggu dia akan bersoda atau tidak gitu ya. Nah, ini uji cobanya. Tapi yang ini sudah berhasil, ini jadi selai. Ini juga bisa jadi selai, atau saya bikin jadi nantinya adalah es lilin, es krim gitu ya. Nanti kalau es krim ini saya tambahin sama whipping cream. Nah, kalau ini
Ini sirup juga bikinan sendiri. Sirupnya saya campur dengan buah cranberry, ya. Cranberry itu cuma buat rasa asamnya atau rasa manisnya gitu ya. Nah ini jadinya. Tapi kalau dia karena sekarang cuacanya panas, dia jadinya bisa jadi bersoda. Kalau dilihat di sini, ini baru berapa hari dia bersoda karena cuaca panas banget, padahal ini sudah ditaruh di kulkas. Nah ini dia, ini bisa jadi minuman langsung, bisa minum. Kalau tidak mau bersoda bisa dipergunakan 1 hari 2 hari gitu. Nah ini karena panas. Nah ini saya baru berapa hari ya, belum seminggu, tapi dia sudah bersoda, ada sedikit bubble-nya gitu. Nah itu dia. Nah cara pembuatannya atau pengolahannya ada di YouTube saya.